Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran prakarya Bab 1 Kerajinan Berbasis Media Campuran, bagian kedua tentang proses produk dan kemasan kerajinan berbasis media campuran. Apakah kalian sudah siap? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Dalam berkarya, tentunya tidak terlepas pada rancangan. Rancangan merupakan suatu gambar rencana atau gambar sketsa yang harus diikuti dalam proses membuat karya nantinya. Gambar rencana ini sangat penting sebagai alat bantu memonitor diri sendiri agar bekerja sesuai rencana. Berikut ini akan dipelajari produk dan proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah batu. Batu yang digunakan sebagai kerajinan selain batu permata atau batu mulia, juga ada batu akik. Daerah mengandung batu jenis permata maupun batu akik, yaitu Provinsi Banten dengan batu kalimaya atau batu opal, batu anggur, dan batu cempaka berasal dari Lampung. Sedangkan Kalimantan terkenal dengan batu kecubung atau ametis dan intan berlian. Teknik pembuatan kerajinan yang terbuat dari batu. Batu harus digerinda dulu, kemudian dironce atau dipahat. Selanjutnya, bahan kerajinan batu. Bahan utama yang digunakan adalah batu. Bahan campuran lainnya adalah kayu, logam, dan sebagainya. Berikut ini adalah gambar bahan kerajinan batu yang bisa kalian gunakan. Bahan pembuatan kerajinan batu dengan media campuran. Kalian dapat memadukan aneka batu dengan kayu ataupun bisa juga dengan logam. Berikut ini adalah alat kerajinan batu. Pembuatan kerajinan batu membutuhkan alat khusus, mulai dari alat pahat, gerinda, mesin pemotong batu, dan sebagainya. Alat pembuatan kerajinan batu dengan media campuran. Aneka perangkat alat yang dibutuhkan seperti ember dan wadah, alat penghalus batu, maupun alat pemecah batu. Berikut ini contoh produk kerajinan batu berbasis media campuran. Produk kerajinan batu berbasis media campuran. Gambar yang pertama adalah gambar kalung, perpaduan batu dengan logam, dan gambar yang kedua adalah gambar patung. Kerajinan patung ini memadukan batu dengan kayu. Yang kedua, logam. Logam yang digunakan adalah besi, aluminium, perunggu, timah, kobalt seng, tembaga. Dan ada pula yang menggunakan logam mulia seperti emas, perak, dan perunggu. Daerah penghasil logam emas terdapat di Kalimantan Selatan dan Jawa. Sedangkan kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Teknik yang digunakan dalam kerajinan logam adalah teknik cor. Dalam pembuatan kerajinan perunggu, digunakan untuk mencetak gading perunggu, kapak, bejana, dan perhiasan. Teknik lain dalam pembuatan kerajinan logam yaitu dengan cara teknik tuang sekali pakai, teknik etsa, dan teknik ukir tekan.
Bahan kerajinan logam yang banyak digunakan dalam pembuatan kerajinan berbasis media campuran adalah logam seperti perak dan aluminium. Alat kerajinan logam. Dalam pembuatan kerajinan logam berbasis media campuran, plat kerajinan logam menggunakan alat penggiling logam menjadi plat seperti pada gambar A, dan yang kedua pada gambar B, alat patri, dan yang ketiga C, tang lancip, dan gambar yang keempat adalah penjepit. Berikut ini adalah contoh produk kerajinan logam berbasis media campuran. Gambar yang pertama adalah kalung logam dengan kain sebagai talinya. Gambar yang kedua adalah wadah lilin dari logam dan rangka logam dililit dengan rotan. Dan gambar yang ketiga adalah hiasan. Bahan kerajinan berbasis media campuran yang ketiga adalah plastik. Plastik sudah menjadi bagian hidup sekarang ini. Berbagai macam penggunaan plastik, mulai dari untuk pembungkus makanan, bahan kecantikan, alat-alat rumah tangga, sampai alat elektronik. Karena sifatnya yang mudah dibuat, ringan, praktis, dan murah. Teknik dalam pembuatan kerajinan plastik adalah teknik anyam, sambung, maupun tempel. Berikut ini adalah gambar bahan kerajinan plastik. Aneka plastik bekas kemasan minuman dan makanan juga dapat dibuat menjadi kerajinan berbasis media campuran. Alat kerajinan plastik. Alat kerajinan dari plastik dapat menggunakan gunting seperti pada gambar A, dan dapat juga menggunakan alat penggiling plastik seperti pada gambar B. Produk kerajinan plastik berbasis media campuran. Berikut ini adalah gambar produk kerajinan dari plastik. Gambar yang pertama adalah gambar kerajinan plastik berbasis media campuran dengan mencampurkan plastik dan seng beserta kertas. Dan gambar yang kedua adalah gambar patung wayang terbuat dari plastik dengan kayu. Selanjutnya, bahan yang keempat dari bahan kerajinan berbasis media campuran adalah kayu. Kayu yang digunakan diantaranya kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Beberapa daerah dikenal dengan ukiran atau pahatan dari kayu adalah daerah Jepara, Jogja, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan daerah lainnya. Teknik pembuatan kerajinan berbasis media campuran dari kayu, yaitu dengan cara penggunaan teknik ukir atau pahat, tempel, dan sambung. Bahan kerajinan berbasis media campuran dari kayu, tentunya bahan yang digunakan adalah kayu. Kayu juga dapat dipadupadankan dengan bahan kerajinan yang lainnya. Alat yang digunakan dalam kerajinan berbasis media campuran berbahan kayu. Yang pertama yaitu alat pahat. Yang kedua adalah amplas. Yang ketiga aneka gergaji. Dan yang terakhir adalah mesin bubut. Selanjutnya adalah contoh produk kerajinan kayu berbasis media campuran. Produk kerajinan dari kayu yang pertama adalah gambar sandal bakyak yang terbuat dari kayu dengan perpaduan kulit. Yang kedua adalah gambar kerajinan
miniatur kapal yang terbuat dari kayu dengan kain. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah gambar miniatur sepeda. Kerajinan ini terbuat dari kayu dengan logam dan karet. Bahan kerajinan yang terakhir adalah keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos dalam bahasa Yunani. Pembuatan keramik karena tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat dan kedap air. Keramik yang dibentuk sudah dapat diberi dekorasi pada saat setengah kering atau saat sudah mengalami pembakaran pertama atau disebut biskuit. Dekorasi dimaksudkan agar keramik tampak lebih indah dan kuat. Keramik dari bakaran tanah liat yang tinggi dapat dihias dengan pewarna glasur. Glasir adalah lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik menggunakan pewarna glasur. Harus dibakar secara khusus, yaitu dibakar 2 kali. Pertama, pembakaran biskuit hingga 900 derajat Celcius, lalu diglasir dan dibakar kembali hingga suhu 1200 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Bahan kerajinan keramik tentunya berasal dari tanah liat sebagai bahan utama kerajinan dari keramik. Berikut ini adalah alat kerajinan keramik. Gambar yang pertama adalah butsir. Gambar kedua adalah roll. Gambar ketiga adalah spon. Gambar keempat tali pemotong. Gambar kelima alat putar tangan. Gambar keenam adalah alat putar kaki, dan yang terakhir adalah gambar tungku pembakaran. Contoh produk kerajinan keramik berbasis media campuran. Gambar yang pertama adalah memadukan keramik dengan rotan, dan gambar yang kedua memadukan keramik dengan logam. Selanjutnya adalah kemasan. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu memakai masker. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.